luar biasa nih. Ini Jakarta agak panas Pak ya? Bukan agak, kalau bagi saya yang dari Bandung begini ya panas sekali. Bapak itu asli Bandung? Saya aslinya Jawa Tengah, Jawa dari Tengah, daerah Boyolali kalau dulu. Kalau lahirnya di Boyolali? Iya, Karesidenan Solo dulu. Oh gitu. Subhanallah. Berarti Bapak itu lama tinggal di Bandung? Lama, saya SMA-nya juga di Bandung. SMA di Bandung? Bandung. Berarti Bapak merantau ke Bandung itu sejak kapan sih? Sejak usia berapa? Saya katakan kalau cuma Bandung nggak merantau lah, geser aja lah. Kalau merantau ke luar negeri, Oh gitu. geser agak jauh Papua. Kalau masih Iya. satu pulau, saya pandang belum merantau lah. Saya lulus SMA Bandung tahun 89. Bapak pernah keluar negeri? Belum ya? Belum ya? Belum, saya kan rakyat biasa. Oh. Kirain pernah keluar negeri. Soalnya tampilan Bapak rapi loh warnanya. Oh, ini ciri khas, Oh, ciri kebiasaan dari kecil, turunan Orang Bandung bapak saya kali ya? juga gitu. Bapak mungkin ketularan orang Bandung ya? Enggak, dari Orang kecil. Bandung? Saya nggak pernah merasa rapi ya, tapi Oh, iya? orang berpandangan seperti itu, saya rapi katanya. Iya. Ya, kalau di Bandung kan identik dengan fashion ya kan? Iya, Bandung itu kota modis ya. Iya. Nah, maaf saya sambil merokok ini karena acara santai ya. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya saya nanti mudah-mudahan bisa berhenti merokok ya. Oh gitu ya? Sehat, irit, Iya. kan gitu. Ini masih melanggar. Aha. Jadi saya Aha. aslinya dari daerah Boyolali, Jawa Tengah. Lahir di sana, SD di sana, SMP Kabupaten Semarang, SMA di Bandung. Saya lulus SMA 89. Orang tua? Orang tua di Jawa. Orang tua di Jawa? Jawa. Oh itu berarti Bapak sering pulang kampung nggak tuh? Sering. Kayak orang Iya. tua sudah tidak ada, jadi saya kalau gitu. pulang kampung ya jarang. nengok. Dua-duanya udah nggak ada? Ada ibu, tapi ibu sambung. Oh gitu? Ya sudah hampir 100 tahun. Subhanallah, ya. Tapi ya ibu saya. Oh gitu, iyalah. Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, sekarang Bapak tinggalnya di Bandung. Di Ya. dekat apa tuh? Ya, Di Bandung tinggalnya di mana? saya tidak jauh di Cicadas, tidak jauh dari Gedung Sate. Tidak jauh dari Gedung Sate? Ya, kantor gubernur. Gedung Sate itu kan kantor gubernur. Ya, 5 menit paling lama 10 menit nyampe. Oh iya. 5 sampai 10 menit ya nyampe ya? Sampai. Di situ biasa Bapak kuliner apa tuh kalau yang dikunjungin? Kalau saya yang penting tempatnya terkesan alami gitulah. Nah, gitu saya suka saya. Yang nggak terkesan mewah apa saya enggak. Saya sebenarnya pola hidup saya itu sederhana saja. Apalagi saya juga rakyat biasa, rakyat kecil. Iya. Nah, jadi yang penting bersih, sehat, murah meriah. Kan gitu. Subhanallah ya. Iya. Berarti Bapak suka dengan alam ya? Alam itu lebih identik dengan pegunungan atau pantai nih? Atau persawahan? Alam biasa ya. Kalau pantai itu kan suka juga tapi nggak terlalu. Kalau alam itu ya kayak pegunungan, Suka pokoknya yang sifatnya hijau-hijau itu kan damai, sejuk gitu loh, subhanallah. adem, ayam, tentrem gitulah Tapi kira-kira. kalau boleh tahu nih Pak, di rumah Bapak kan istilahnya di Bandung itu ya? Ya. Bapak kan tinggal di Bandung. Bapak sering nanam pohon atau mungkin ada taman-taman? Oh ya, zaman dulu itu kan saya memang senang ya menjaga Iya. lingkungan hidup. Kalau pohon itu kan gini, pohon itu apalagi yang buah ya. Itu bisa menjadi selain penghijauan, kalau ini kan teduh ya, nggak Iya, benar. bisa terlindung dari rasa panas, ya, terus ada serapannya juga iya, menarik juga iya. Iya. Terus kalau itu buah kan juga bermanfaat, buahnya bisa dipetik, Bisa dipanen lah ya. Apalagi zaman dulu ya, saya ingat yang wali kota Bandung, Bapak Dr. Haji Dada Rosada Esa. Nah, itu punya program namanya menanam pohon, 1 juta pohon. Jadi Wow. di mana-mana nanam pohon. Oke. Sering acara ngelepas burung, lepas ikan. Alam gitu ya? Nah, iya, beliau itu agak bagus lah. Berarti ke cinta lingkungannya itu bagus ya? Iya, kalau untuk lingkungan hidupnya cukup bagus. Tidak hanya membangun infrastruktur, tapi lingkungan diperhatikan juga? Diperhatikan, lingkungan diperhatikan. Oke, Bapak kalau boleh tahu untuk SD-nya di mana Pak? Saya SD-nya di Boyolali, Boyolali? daerah Boyolali. SD Ya. mana tuh? SD Kaliwungu 1. Oh gitu. Ya, sebetulnya itu wilayahnya itu Kabupaten Semarang sih ya. Aha. Dulu Kecamatan Susukan, sekarang Kecamatan Kaliwungu. Aha. Ya.
Kendal Kalibungu kali ya? Bukan, ada Bukan. 2 Kaliwungu. Kalau itu Kendal, Oh, beda sebelah lagi ya? sebelah baratnya Kota Semarang itu ada Kendal. Iya. Itu beda. Oh, gitu. Beda. Iya, iya. Makanya sering dulu ada salah kirim surat itu. Kendal Kaliwungu, Kendal yang tempat saya itu, gitu. Makanya kita harus mencantumkan kode pos ya kali ya, Ya, Andi. saya di sana. Kalau kenangan saya banyak di Bandung sama Jakarta. Bandung sama Jakarta? Ya, kenangan saya zaman Orde Baru saya senang belajar bergaul, diskusi. Saya senang gaul dengan orang-orang aktivis, wawasan pola pikir saya bisa berkembang. Baik, sebelum kemana-mana, SMP di mana? SMP Semarang. Semarang. SMP Negeri 2. Dari rumah ke SMP jauh? Jauh, jalan kaki tapi saya. Jalan kaki? Jalan kaki dulu, lari. Masuk jam berapa waktu itu? Saya sering terlambat ya. Iya. Masuknya itu gini, 6:30 itu kita harus sudah nyampe sekolahan senam. Iya. Dari Terus- rumah Bapak jam? Harusnya itu jam 5:30 sudah berangkat, tapi saya jam 6 lebih apa. Makanya lari kenceng, sering terlambat, sering kena hukuman saya dulu. Oh gitu, oke. Nah kemudian berarti Bapak adalah sosok yang dikenal oleh guru? Iya, karena Dikenal sering karena terlambat. sering terlambat. Iya, dan Itu sering termasuk bagus juga Pak. Jadi, oh itu mas, Iya. itu udah Teman-teman udah deket berarti sama guru ya? rata-rata Aha. teman-teman ini saling beberapa angkatan, Iya. yang adik-adik angkatan saya Ambarep itu pertama SMP itu berdiri, saya lulusan pertamanya itu. Aha. Rata-rata guru sama murid-murid termasuk di kelas nggak lupa dengan saya. Oh gitu. Nah, katanya bersyukur alhamdulillah, katanya awet muda, amin, kan Amin. gitu. Terus kemudian nggak banyak Iya. berubah ininya. Oke. Terus dulu nakal. Oh iya. Jadi kalau ternyata ada hikmah positifnya, Oh gitu semana. kenakalan Cuman saya nakalnya juga standar aja lah ya, jangan terlalu Ya. nakal banget Pak ya. nggak, kalau namanya Iya. orang yang kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Saya nggak dibesarkan oleh ibu saya. Oke. Kelas 1 SD ibu saya meninggal. Aha. Jadi itu hanya kenakalan wajar seorang Oh, gitu. remaja yang sedang Iya. mencari jati dirinya sebetulnya. Baik, oke. Cuma ketika itu masyarakat desa itu kan kurang memahami bagaimana ini anak harus bagaimanakan gitu loh. Iya. Seandainya saya ketemu sosok seorang yang bisa membimbing saya, Aha. saya rasa juga akan baik-baik saja. Toh sampai hari ini tua ini saya baik-baik saja. Pelanggaran saya hanya merokok aja. Boleh sambil dirokok Pak? Oh boleh boleh, makasih. Ya, jadi teman-teman, saat ini kita berada di depan studio satukanindonesia.com ya, oke. Dan memang kita sengaja untuk backgroundnya mobil, motor sedang lewat Pak ya. Oh iya. Bapak suka motor apa sih? Kalau dibilang suka, saya suka motor besar, tapi masih bermimpi. Saya akan kejar mimpi itu seandainya umur saya masih cukup ya. Iya. Tapi saya belum kekejar itu. Iya. Oke. Kemudian SMA di mana? SMA Yayasan Atikan Sunda. Makanya saya bisa jaipong gini. Oh, Saya bisa not Sunda, Daminak Tila. Nah, nama saya kan Surasa. Berarti- Ditambahin Lutarsa itu karena saya di SMA Yayasan Atikan Sunda. berarti Bapak itu bisa main angklung dong? Sedikit tapi lupa. Kalau nyanyi sama not Sunda boleh nanti Iya. sepotong, misalnya Natinala itu not Sunda. Ah. Dami dadala dami, Oh gitu. danatinala dami dami damina, itu kayak kalau di Indonesia kan Dorima Basala Sido lah. Oh, iya. Syairnya kira-kira begini, kalau sambil sedikit Ah. Bapak Raden Oto Iskandar Surasa, pahlawan Sunda nuleper wawanena, itu dan seterusnya. Untuk apa namanya, ketukan drumnya mungkin tek 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 Nah, ketuk iya. tilu. Iya, iya. Jadi seni Sunda, rampak Iya. sekar, jaipong, bahasa Sunda saya bisa. Oke. Cuma logat Jawanya ini yang masih Aha. terbawa terus sampai hari ini. Medoknya masih ada lah ya. Medoknya masih ada. Untuk tadi SMA udah, kemudian perguruan tinggi, kuliah ada nggak? Saya pernah, saya punya Ya. ijazah itu, cuma nggak S1 yang bagus ya. Saya punya diploma ya. Iya. Nah, dulu saya pernah kerja di kantor konsultan pajak di Jakarta Kantor ini. Konsultan pajak Di Jakarta ini, ya. Terus Namanya saya, apa? ya, Namanya apa? Fidusia itu ada kantor Fidusia. konsultan pajak sama pelatihan. Nah, itu bapak angkat saya dulu, saya di situ. Namanya, beliau masih hidup kayaknya, saya juga belum sempat mampir.
yang mau menolong saya Profesor Dr. Robi Chandra MA.MTH. Bos saya di konsultan pajak itu almarhum hanya Opa Chandra. Opa Chandra sudah Chandra. Chandra juga namanya ya. Berarti Bapak pernah bekerja di kantor konsultan pajak? Iya. Iya, ya. Kenal kantor akuntan publik Murni Bahtiar nggak? Enggak ya. Di Dulu Pancoran sih. Dulu ada beberapa yang kenal tapi saya lupa ya, karena itu lama banget. Terus saya ambil brevet konsultan pajak AB itu di Trisakti. Oh iya. Di Kiai Tapa, Grogol, samping Sumber Waras. Kalau pulang kerja malam di situ. Subhanallah. Baik. Bapak kan dekat kampus Trisakti. Ya. Trisakti kan kalau 98 ya? Ya. Demo lah ya dalam Ya. itu lah ya. Bahkan termasuk yang banyak korban kan di Trisakti ya, di awal-awal 98 itu ya. Bapak mulai suka demo pada waktu itu. Jadi aktivis. Saya gimana ceritanya Pak? Awalnya gimana sih? Saya begini, Ya. saya di Bandung itu dulu sudah senang diskusi-diskusi dengan beberapa aktivis. Di Jakarta, di Jogja, di Semarang, kalau namanya ada diskusi, ada rencana aksi, masih zaman Orde Baru, saya selalu hadir. Ya, saya salah satu bagian dari mereka lah. Saya nggak bilang tokoh, nggak bilang anu, dan saya tidak pernah menggembar-gemborkan karena posisi saya tahu diri, saya memposisikan diri saya orang belajar. 98 saya ikut aksi juga bersama-sama. Ya, posisi Bapak di 98 di mana? Jakarta. Jakarta di daerah? Saya tinggal di Pulau Asem, Jakarta Timur. Oh gitu. Sampingnya Kayu Putih Selatan. Iya. Nah, di pinggir kali itu ada rumahnya Permadi itu. Kayu Putih Selatan 19 Kayu Putih Selatan berapa ya? Itu rumahnya Mokhtar Papan di situ. Nomor 19D kalau nggak salah dulu ya. Bertetangganya ke Serang. Dekat kolam renang nggak? Oh, kalau kolam renang itu Tirta ini itu di Tirta Mas. Iya, ini itu di Kayu Putih. Oh, Kayu Putih. Kayu Putih itu. Iya. Di situ sekarang tuh radio Kamajaya ada di situ, di situ, ya? belakang kolam renang. Itu kan depannya itu ada salah seorang pejabat Pertamina. Iya. Saya pernah numpang tidur juga di situ. Oh, itu Ya, kayaknya sudah almarhum ya. Iya. Kayaknya sudah almarhum. Berarti Bapak pengalaman hidupnya luar biasa di Jakarta ini ya? Ya namanya rakyat kecil saya ya. Saya berpetualangan mencari kehidupan. Cuma ada kegagalan saya itu coba kalau salah satu ditekuni gitu kan. Saya pernah juga di dunia entertainment. Oh gitu. Saya jujur saja sebenarnya agak malu-malu ya. Dulu punya ide, punya gagasan pernah saya wujudkan. Itu namanya GAB, Gabungan Artis Bandung. Itu pendirinya saya dan ketuanya pertama kali saya. Apa tadi? GAB, Gabungan Artis Bandung. GAB, iya. Gabungan Artis Bandung. Zaman wali kotanya Pak Wahyu Amijaya itu. Nah, Pak Dada Rosada wali kota Bandung masih kabak ekonomi waktu itu. Saya ingin mengikuti jejak beliau, tapi berarti saya belum mengenal waktu. Bapak konsen juga di budaya Jawa Barat ya, budaya. Pengen dulu merangkul bersama-sama, termasuk saya sering nongkrong di Saung Angklung Ujo waktu masih bambu ya. Sekarang mah udah besar. Putra-putrinya mungkin yang meneruskan ya. Waktu zaman-zaman masih ini, saya sering datang ke beliau karena termasuk tokoh angklung yang ada budaya di itu. Tapi saya kemudian aktivitas saya banyak mengadvokasi tentang ini pedagang kaki lima, korban penggusuran, UMKM yang terancam penggusuran. Di situ saya pasti ada di Kota Bandung, di Jakarta, di mana-mana itu saya ada. Ya. Jadi ketika misalnya nih ada berita atau mungkin ada apa semacam ada penggusuran atau mungkin ada apa ya sesuatu kegelisahan di masyarakat, Bapak selalu hadir di situ. Bahkan saya pernah jadi ketuanya, ketua umum pedagang di beberapa tempat saya dewan pembina, dewan UMKM. Ya pedagang aja lah ya. Oh, ya, kalau ya UMKM lah. UMKM baru-baru ini kan. Iya. Oh gitu. Subhanallah teman-teman ya. Jadi dan pertama kali pedagang kecil yang berani demo zaman Orde Baru. Saya yang zaman Orde Baru Bapak berani demo? Ya, menjelang reformasi itu ya. Terus saya banyak berkembang wawasan saya bergaul dengan anak-anak mahasiswa. Oh gitu. Waktu itu ya saya gaul dengan KMITB, HMI, Grup Cipayung PMII, GMNI, GMKI, PMKRI dan lain-lain. Terus
Saya ingat sekali ya, waktu di Dagu anak saya baru umur 13 hari. Baik. Nah, itu ada semacam seminar, pembicaranya Profesor Dr. J. Saitapi. Anak saya masih bayi merah itu, umur 13 hari. Baik. Saking hausnya saya pengetahuan dan wawasan, saya bawa itu seminar malam-malam anak saya. Iya. Jadi anak saya yang besar, sekarang kuliah di Unpad, tahun ini, akhir tahun ini mungkin wisuda. Oke. Itu dari dalam kandungan sampai lahir bayi merah sudah saya bawa ikut demo. seminar. Oh, dari Seminar demo saya bawa kemana-mana. Makanya anak ini ya. terkenal nih. Mudah-mudahan kedua putri saya ini jadi orang penting dalam arti bisa meneruskan cita-cita saya. Yang besar namanya siapa? Anak saya yang besar namanya Caroline Christy Putri Utami. Caroline Christy Christy Putri Utami. Putri Utami. Kalau yang kecil? Valentina Dwi Febrianti. Valentina Dwi Febrianti. Ya, Valen itu lahir di bulan Februari lah kira-kira gitu. Valentine itu kali ya. Dwi itu nomor 2. Oh iya. Febrianti itu Februari. Februari. Jadi anakku sayang ya Valentina itu gitu. yang lahir di bulan Februari gitu kira-kira. Kalau tadi yang pertama? Caroline. Caroline itu Karo ibunya. Oh, gitu. Caroline Christy. Dulu ada yang saya hapus. Ada Januari. Januari lahirnya bulan Januari itu saya hapus karena terlalu panjang. Iya. Terus belakangnya karena saya pengagum dalam pikiran ya, pengagum Albert Einstein sama Gajah Mada yang bisa menyatukan Nusantara. Belakangnya itu saya kasih Januari Christy, Caroline Christy, Januari Christy, Caroline lupa saya, Caroline Januari Christy Putri Utami. Belakangnya itu pakai Albert Einstein, Gajah Mada, Surasa Putra gitu loh. Tadinya, tapi saya hapus itu. Istri saya marah-marah. Itu selain istri marah-marah, nanti yang marah-marah apa petugas pembuat KTP itu? Iya. Pak, ini gimana nulisnya ya? Panjang. Saya sebenarnya dulu di Bandung waktu GAB saya pakai nama Pak cukup panjang. Iya. Saya pakai nama Satria Ragil Surasa Sanubari Arif Wicaksono gitu. Namanya kebanggaan lah. Saya Surasa aja sebetulnya. Ragil itu karena bungsu. Baik, ya teman-teman, Chandra beberapa waktu lalu membuka Google ya, atau googling lah ya. Chandra ketik Surasa Witarsa. Iya. Surasa Witarsa. Ternyata tukang demo isinya. itu belum semua ya. Dulu belum ada Google, dulu belum ada HP ya. Zaman saya mimpin demo. Hampir setiap hari, hampir setiap hari dulu saya masuk koran, masuk TV. Iya. Zaman 99, 2000, 2001 sampai 2005 itu. Kalau namanya orang awam zaman dulu masuk TV kan sesuatu hal yang gitu ya, masuk koran. Kalau sekarang sudah biasa aja dan nggak terlalu pengen. Tapi itu luar biasa ya teman-teman ya. Zaman dulu udah masuk koran, tapi beritanya berita baik lah dalam hal ini Ya saya lebih banyak memperjuangkan kaum miskin, petani apa. Dan sering saya tergabung dengan para buruh, mahasiswa. Kalau sekiranya itu beban moral untuk penderitaan rakyat, saya tergerak. Ya hari ini masih ada yang idealis seperti itu, tapi agak berbeda warnanya. Jadi saya aksi-aksi hari ini kurang tertarik ya. Saya bukan semuanya, saya selektif sekarang. Yang sekiranya ini memang penting, urgent untuk masyarakat, pendidikan, saya masih mau. Kalau Bapak berarti dulu istilahnya ketika demo atau mungkin menyampaikan aspirasi lah ya dalam hal itu murni Pak ya? Saya waktu, tenaga, pikiran, biaya sendiri. Kalau saya nggak mampu mengajak teman-teman patungan. Kalau zaman Orde Baru beda lagi. Waktu, tenaga, pikiran, biaya, nyawa pun terancam. Ya Allah. Itu kira-kira. Subhanallah ya. Oke. Nah itu ketika Bapak demo itu dari istri atau mungkin dari keluarga itu mendukung nggak sih Pak? Kalau istri mendukung, kalau keluarga banyak khawatir. Oh iya khawatir. Banyak khawatir. Tapi saya ini gimana ya? Itu panggilan jiwa, kayak kebanggaan, kayak kepuasan batin. Hidup saya akan bermanfaat dan orang mengatakan lahan ibadah. Ya memang nggak dapat apa-apa. Kalau toh saya mendukung si A si B juga nggak berharap apa-apa. Hanya berharap kebijakannya setelah jadi pemimpin bagus gitu loh. Ternyata sampai hari ini sedikit ya. Saya sedikit sekali pemimpin ini yang saya lihat lebih ke kepentingan pribadi dan kawan-kawannya ini. Yang saya lihat malah koruptor triliunan kayak gitu juga masih berjalan. Pak, Bapak, pandangan Bapak nih ya, kan
ketika anak-anak ya waktu SD atau waktu TK ditanya ya, nah, Dek, kamu kalau udah gede mau jadi apa nih atau mau bikin apa ya kan? Kan jawabannya ada yang pengen jadi dokter ya kan, pengen jadi misalnya polisi, atau pengen jadi tentara ya kan. Nah, ini ada fenomena nih Pak sekarang ya, orang, Bapak mau nanya, saya Bukan. kecilnya mau jadi apa, cita-cita gitu kan? Iya. boleh deh cita-cita lu deh dari kecil. Saya waktu kecil pengen jadi presiden. Presiden. Ya. Subhanallah. Ya, tapi kan tukang becak yang di sana juga itu ditanya waktu kecil juga. Saya kalau besar mau jadi tukang becak kan enggak. Nah, itu kan cita-cita untuk memotivasi diri saya. Lalu tadi SD apa TK tuh waktu itu? Waktu pengen jadi presiden? Saya dari kecil orangnya percaya diri. Oh ya. Percaya diri saya. Jadi saya suka mengoreksi diri juga, suka evaluasi. Oh, saya kekurangannya ini, saya harus memperbaiki diri saya. Walaupun toh akhirnya sampai hari ini masih menjadi korban, saya katakan korban penindasan lah ya. Saya masih jadi rakyat tertindas, artinya sistem masih membuat saya begini, atau kebijakan pemerintah atau pemimpinnya masih ini, tapi saya bukan anti pemerintah. Baik. Gitu loh, Pak. Tadi SD pengen jadi presiden, SMP Nggak berubah. tetap sampai Ya. kuliah tetap pengen jadi presiden. Ya. Subhanallah teman-teman ya. Jadi kepada Dan hari ini nafsu itu sudah hilang. oh gitu. Hilang. Nafsu berpolitik, saya Kirain- sudah nggak pengen berpolitik. Kirain Saya masih. sekarang yang saya cari, kata orang Jawa ya, Ya. golek urip, cari hidup, adem ayem, Cari tentrem, ketenangan lah ya. kedamaian Oke. ya. Karena usia saya sudah tua. Lalu Pak, tadi kan saya belum selesai tuh. Jadi ada fenomena sekarang ya. Orang sekolah TK, SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3. Nggak ada kopi ya, saya ngopi sendiri. nih. Iya, S1, S2, S3. Kemudian menjadi pejabat publik segala macam. Itu ujung-ujungnya pakai rompi oren tuh Pak. Itu gimana Pak? Menurut pandangan Bapak itu? Maksudnya gimana? PNS gitu. Rompi oren? Nah, coba diterjemahkan. So, rompi oren nggak tahu sih teman-teman. Itu loh, ketangkep KPK ya kan? Oh, Kayak gitu. Oh, alah. Itu Saya gimana, Pak? kurang Iya. Iya. Itu soal mental ya, karena begini. Misalnya ya, itu kan tergoda juga. Iya. Ada yang niatnya baik, setelah di dalamnya tergoda, lihat ada peluang gitu. Ada yang memang berencana kalau menduduki jabatan dia memang pengen katakanlah maling lah ya. Kalau koruptor itu kan maling ya. Pak, minum boleh minum ya? Iya, boleh. Terus kalau tidak begitu begini, kita kadang jujur sendirian Iya. di situ juga akan tidak disukai kawan-kawan yang lainnya. Berarti itu ada istilah keterpaksaan atau mungkin jebakan juga bisa jadi seperti itu ya atau Di gimana negara ya? ini Ah, banyak orang-orang nggak beres. ya. Saya berani katakan itu. Coba diteliti saja. Misalnya saya jadi presiden, umpama saya nggak mengambil. Kalau saya jujur lurus 100%, terguling saya. Saya loh, ini saya, seandainya saya. Itu yang saya lihat, bisa jadi salah. Ya. Tapi itu pandangan saya seperti itu. Kalau melihat berbagai berita apa dan sebagainya. Oh, kalau kayak gitu, ya saya bersyukur nggak jadi presiden juga. Oh gitu. Berarti memang sistem atau mungkin apa ya istilahnya suasana yang ada menjadikan kita ke arah sana atau mungkin menjadi Bangsa ini, gimana ya Pak ya? bangsa ini lama ya. Saya orang awam, saya bukan orang ahli. Cuma yang saya lihat untuk menuju bangsa yang lebih baik, bersih, jujur dan lain-lain itu cukup lama. Membutuhkan waktu 50 tahun juga belum tentu. Atau kalau dipangkas satu generasi atau bagaimana itu mungkin ya. Iya. Atau mungkin gini, kemarin itu pasca Orde Baru runtuh, orang euforia ya, anak-anak muda, golongan muda itu nggak bisa mengambil alih kekuasaan. Jadi hanya bisa menggulingkan Soeharto tanpa konsep ya. Harusnya ya anak-anak muda yang ini punya konsep yang bagus supaya bagaimana sih setelah Soeharto ini lengser kan gitu. Ya perbaikan tentu ada. Nggak jelek-jelek amat juga reformasi. Tapi juga nggak bagus-bagus amat. Jadi banyak hal yang memang ke depan harus diperbaiki. Ini kata saya orang awam yang masih perlu banyak belajar lagi. Tapi kalau kata Nggak panas. nih, iya. Kalau kata
Pak Harto ya, kalau beliau masih hidup ya, kemungkinan beliau akan bilang enak zamanku toh. Enak. Maksudnya Itu stiker kampanye itu. stiker kampanye. Stiker kampanye itu. Kan ada banyak stiker enak zaman Ya, toh maksudnya gitu. kan Itu ada yang menciptakan itu. Iya. Dia ingin mengopinikan bahwa enak zaman Pak Harto itu enak yang Gitu. dari sisi mana. Iya benar. Ini pribadi yang saya alami ya. Dari sisi harga beras lah ya, waktu itu kan masih murah nih ada. Sesuai dengan situasi saat itu. Oh iya. Saya dulu zaman Pak Harto pengen punya motor susah, saya bisa Oh iya punya benar. motor. Padahal Terus gitu. keamanan katanya zaman dulu bagus, enggak juga. Oh, gitu. Hukum baru mulai berjalan sekarang. Jadi orang beda-beda orang, beda-beda pandangan dan beda juga rasanya. Mungkin kalau Mas Chandra zaman Pak Harto dapat posisi menteri, hidupnya enak ya enak zamanku Oh, kan iya. gitu, enak zaman Pak Harto maksud saya. Iya. Kalau saya ya enggak, Berarti relatif lah ya, enak zamanku itu relatif lah ya. perlu diskusi panjang lebar. Oh itu benar. Perlu Teman-teman diskusi itu perlu panjang lebar. diskusikan panjang lebar ya. Baik, oke. Kita ke mengerucut Pak ya. Ya. Ini Bapak untuk saat ini kegiatannya apa nih? Sekarang di Jakarta ini. Kegiatan maksudnya saya nih. Kesehari-hari lah. Oh sehari-hari. Jadi begini, Ya. saya ini saat di Bandung ya, saya itu usaha. Iya. Saya pernah terima misalnya ada iklan radio. Pernah saya kerjasama dengan Pemda iklan radio, mengerjakan seragamnya, kaosnya. Pernah dari PLN, BUMN dari kementerian itu, Werbaknya saya yang mengerjakan. Saya cari sedikit-sedikit buat makan. Ya, terus pernah acara saya borong, misalnya rapat, apa saya borong, hotelnya, tempat rapatnya. Souvenirnya, ya. gitu. Makan, tempat apa saya IO yang berarti mengurus. semacam IO lah ya. Enggak juga. IO rapat itu kayak. Saya hanya RSS memborong tuh. acaranya. Kalau IO-nya saya bermitra nanti. Oh iya. Iya. Terus kuliner saya buka usaha kuliner di beberapa tempat tapi kan sudah tumbang. Pada waktu itu apa? Saya pernah Kuliner buka bakso mie ayam, Ya. gulai, tongseng pernah, Ya. macam-macam es pernah. Berarti Bapak bisa masak dong? Bisa karena terpaksa. Awalnya nggak bisa jadi akan menjadi bisa. Kata pelanggan apa? Bersih enak. Enak ya. Iya. Ahli Tangan apa? saya sedap katanya. Paling ahli apa tuh? Masak apa? Saya rasa istilah ahli nggak ahli bisa belajar. Aha. Saya bikin sambal pecel lele bisa, bikin soto bisa, Oh gitu. bikin bakso bisa. Aha. Berawal dari nggak tahu apa-apa. Orang kalau kepepet kan cerdas. Ya, kalau Iya. punya kemauan kan jadi pintar. Kepepet di tanggal tua lah, Iya. cerdas ya. Ala bisa karena kepepet. Iya, subhanallah. Nah, Benar. gitu Iya. kira-kira. Kadang-kadang kayak Chandra ya, nanti Iya. bekerja nih. Gitu. Itu misalnya deadline tanggal 10 ya. Itu tanggal 1, tanggal 2 itu belum ada ide tuh ya. Tanggal 3, tanggal 5, tanggal 9 baru ada ide tuh. Oh iya, kerjakan deh, selesai gitu ya. Kepepet timbul Saya ide. buka cuci motor pernah, buka macam-macam usaha pernah saya Iya. lewati. Jadi untuk saat ini kalau misalnya ada yang pesan kaos ke Bapak atau mungkin pesan Oh bisa. apa ala-ala Bandung bisa Iya. Pak ya? Dulu pernah saya dengan kawan-kawan bikin pelatihan dengan Komnas HAM Iya. supaya masyarakat paham tentang HAM apa dan sebagainya. Sering bekerja Berarti sama. tentang edukasi gitu Bapak bisa juga ya? Ya bisa. Berarti belajar sering, lah. sering jadi narasumber Bapak dong? Kalau yang terkait dengan pedagang atau penderitaan rakyat atau apa, ya. Iya. Karena itu enggak, saya hanya menceritakan pengalaman yang saya alami, bukan karena saya pakar, Iya. bukan karena pinter. Saya diundang jadi narasumber karena saya mengalami. Oke, Pak. Mungkin Bapak mewakili rakyat Indonesia. Pak, yang dimaui rakyat itu apa sih? Rakyat sederhana, programnya itu direalisasikan dengan benar, Iya. terasa. Banyak hal yang tidak efektif, banyak kegiatan pembangunan yang sebetulnya belum dibutuhkan oleh masyarakat. Yang dibutuhkan dalam waktu mendesak, misalnya di seluruh Indonesia saja ya, pembangunan itu merata sampai pelosok. Jalan, infrastruktur jalan, terus Listrik. yang menghubungkan, Internet. listrik, kesehatan. Internet. Kalau itu nanti Ya. internet bukan mendesak, ya mendesak nanti urutannya beda. Nah, terus peluang menciptakan pekerjaan atau peluang bekerja. Iya. Orang harus didorong berwirausaha. Terus
lingkungan hidup jangan dirusak juga. Itu pengaruh besar itu. Lumbung-lumbung padi kayak di Kerawang, Sumedang, itu kan lumbung padi. Jangan jadi beton. Gitu loh. Bandung itu sebenarnya masih menarik, masih Berarti ada persawahan di tengah kota. Kalau bisa itu perizinan dipelihara. harus direm ya. Ya, Misalnya nih ya, ada orang izin mendirikan bangunan di sawah atau mungkin membuat perumahan di tengah sawah. harusnya ada syarat. Misalnya begini, 30% saja pembangunannya atau paling banyak 40%. 60%-nya itu penghijauan, resapan dan lain-lain. Harusnya seperti itu. Iya. Kayak Bandung sekarang kan sudah Bandung lautan beton. Waduh. Astagfirullah. Jadi Jadi mulai ada banjir-banjir. gitu. Banyak yang nggak tertangani. Sejak ini sekarang lagi kehilangan kehilangan figur bapak sebenarnya. Saya dulu bukan kampanye ya, saya pernah mendukung mantan sekda namanya Yosi Rianto. Nah, saya lihat beliau itu mantan sekda yang punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan Kota Bandung sebetulnya. Cuma ya karena kalah ya, dan Pak Odet meninggal, terus Pak Yana ada musibah, kena masalah. Bandung sekarang kehilangan figur. Akhirnya orang mencari-cari figur. Ya, kemarin ada acara Bapak Bandung, Pak Dada Rosada itu. Saya berharap ya, sebenarnya harapan saya nih sebagai warga Kota Bandung, Pak Yosi ini mau maju sebagai wali Kota Bandung gitu loh. Karena saya lihat yang lain mana ya, yang paling berpotensi, punya kemampuan, punya wawasan, punya pola pikir, punya konsep lah. Iya, konsep penataan Kota Bandung. Yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan Kota Bandung itu ada di Pak Yosi, karena beliau udah dari bawah, dari Lurah, Camat, Kepala Dinas, Sekda, dan sebagainya. Lepas daripada kekurangan, kelemahan, dan pasti ada kesalahan sebagai manusia biasa. Baik. Saya berharap bukan berarti ini mau pilkada wali kota, bukan berarti kampanye atau tidak. Ini hati nurani saya berharap Pak Yosi itu mau sebetulnya. Berharap Pak Yosi mau jadi wali kota Bandung gitu. Kalau kemarin itu kan saya pikir calonnya 2 gitu, jadi akhirnya 3 jadi terpecah, Pak Yosi jadi kalah gitu. Baik, Pak, dikit lagi. Bukan kampanye tapi saya ya, ini hanya mengungkapkan informasi aja lah ya. Jadi gini Pak, Bapak itu kan di Bandung ya. Tadi kan Bapak bilang kalau makan itu Bapak cari tempat yang alami lah segala macam. Tempat yang paling enak di Bandung menurut Bapak di mana? Kan sekarang banyak taman-taman segala macamnya gitu. Hampir di semua tempat Kota Bandung kan enak. Semua tempat di Bandung? Iya, enak. Nyaman untuk nongkrong. Gitu. Cuma persoalannya yang dipakai jajan kadang nggak punya uang gitu loh. Kalau kafe yang agak bagus kan mahal. Iya benar. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi semua tempat enak ya? Nyaman. Kak Chandra kan sering juga tuh nonton Preman Pensiun, ya kan? Ya. Itu memang suasana Bandung seperti itu? Lebih bagus dari itu malahan. Suasana. Ya, Bandung itu enak kok. Iya. Saya katakan Bandung kota wisata kuliner. Saya katakan Bandung kota modis. Orang cantik-cantik, bagus-bagus. Di sana nggak ada orang jelek ya? Kata orang. Iya. Saya punya kawan ya, komandan pom dan subpom Sampit Kalimantan Tengah. Saya pusing Pak kalau di Bandung. Kenapa? Susah nyari orang jelek. Artinya orang Bandung kulitnya bagus-bagus. Saya ini rusak ini di Kalimantan. Saya sempat terdampar di Kalimantan. Jadi waktu baru datang di sana, maksud saya cuaca sama airnya saya nggak terbiasa. Dari Bandung sejuk ke sana. Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang bersenyum ya. Itu tulisan yang ada di saya pernah beton Bandung. Pernah ada acara cukup menarik, puisi atau apa ya, lupa saya. Jadi Bandung itu memang lahirnya Kota Bandung di saat Tuhan sedang tersenyum. Gitu loh. Oke. Baik Bapak, ini saja. Semoga suatu ketika kita bisa berjumpa lagi ya. Mungkin bisa panjang lebar di lain waktu. Baik, insya Allah. Banyak hal-hal, kalau ini profil saya baru mungkin 10%-nya, masih 90% lagi. Bisa disambung di lain waktu. Baik. Karena juga saya sudah nggak tahan nih. Panas ya. Jakarta ini panas. Kalau nggak punya uang juga panas di kepala juga. Baik, teman-teman, itu saja untuk hari ini. Saya Chandra. Pak, makasih Pak. Terima kasih Mas Chandra. Saya langsung pamit ke Bandung. Ya siap, makasih ya Pak. Ya. Oke.